Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, mari bersama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, lalu bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, kembali kita bertemu di pertemuan kedua kita di kajian mengenai kisah para kekasih Allah yang merupakan kajian tentang kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya karangan Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani, yang mana pada kesempatan kali ini topik kita yaitu tentang bagaimana Abu Nuaim Al-Asbahani menggambarkan di dalam muqaddimahnya beliau tentang sikap Allah, tentang bagaimana Allah memerangi orang yang menyakiti para walinya. Hadirin sekalian, sebelum kita mulai sesi kita, mari sama-sama kita kirimkan suratul Fatihah khususnya untuk muallif li hadzal kitab dan tentunya untuk kita semua, agar kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang sama-sama kita pelajari untuk bekal di kehidupan kita dan untuk menambah semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian, pada sesi kali ini kita akan mulai membaca dari teks yang terdapat dalam kitab Hilyatul Awliya, yang nantinya kita akan coba membaca atau menganalisa makna dari teks tersebut. Dan untuk selanjutnya, karena memang di dalam kitab tersebut banyak terdapat sanad atau rentetan sanad ya yang begitu panjang, maka mungkin kami memohon izin di pertemuan-pertemuan selanjutnya kami akan masuk langsung ke dalam permasalahan atau kisah yang terdapat dalam teks tersebut ya, tanpa mengurangi rasa pentingnya kami terhadap sanad yang ada ya. Karena memang kami ingin membuat pembahasan dalam setiap materi yang ada langsung ke dalam titik poin pembahasannya, ke titik poin kisah maupun cerita yang ingin diketengahkan oleh mu'allif. Mari sama-sama kita mulai. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala anhu wardah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita mulai dari ungkapan dari muallif Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani di kalimat wa kaifa. Wa kaifa nastajizu naqisata awliya'illahi ta'ala wa mu'dhihim mu'adhdhinun bimuharabatillah wa huwa ma haddatsana Ibrahim ibnu Muhammad ibn Hamzah haddatsana Abu Ubaidah Muhammad ibnu Ahmad ibnu al-Mu'ammal wa haddatsana Ibrahim ibnu Abdullah haddatsana Muhammad ibnu Ishaq as-Sarraj qala haddatsana Muhammad ibnu Ishaq ibnu Karamah haddatsana Khalid ibnu Makhlad an Sulaiman ibni Bilalin an Syarik ibni Abdullah ibni Abi Namirin an Ata'in an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Sampai di sini kita tahu bahwasanya dari rentetan sanad tersebut berakhir kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Untuk selanjutnya mungkin kami mohon izin untuk pembacaan sanadnya nanti akan kami ringkas langsung kepada sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut ataupun ujung dari hadis tersebut itu agar tidak
terlalu banyak kita mengambil waktu untuk membaca sanad tersebut, namun tidak mengurangi pentingnya sanad dalam keilmuan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla qala man adza li waliyan faqad adzantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in afdala min ada'i ma aftaradtu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha fala in sa'alani 'abdi a'taituh wa la in ista'adzani la a'adtuh wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul mauta wa akrahu isa'atahu au musa'atah. Hadirin sekalian, Syekh Al-Imam Hafiz Abu Nu'aim Ahmad ibn Abdullah bin Ahmad bin Ishaq bin Musa bin Muhrab al-Asbihani berkata, bagaimana mungkin kita biarkan kecaman kepada para wali Allah, sedangkan kepada orang yang menyakiti mereka itu Allah menyatakan perang kepada mereka. Jadi Allah memerangi orang yang menyakiti para walinya. Dijelaskan dalam hadis yang berujung kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa saja yang menyakiti waliku, maka aku akan nyatakan perang kepadanya. Jelas hadis ini, perkataan ini ya jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerangi orang yang menyakiti para walinya. Kita lanjutkan. Maka aku nyatakan perang kepadanya, dan tidaklah hambaku bertakarrub mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih utama daripada melaksanakan apa yang aku wajibkan padanya. Dan hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Tatkala kita melakukan ibadah-ibadah sunnah, tatkala kita lakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, bahkan melebihi dari itu, maka Allah pun akan mencintai orang tersebut. Lalu apa balasannya? Kata Allah dalam hadis qudsinya, apabila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar, penglihatannya yang dengannya dia melihat, dan tangannya yang dengannya dia memukul, dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Subhanallah. Sungguh, jika hambaku meminta kepadaku, maka aku memberinya. Dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, maka aku pasti melindunginya. Hadirin sekalian, inilah derajat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, aku tidak bimbang terhadap sesuatu yang aku lakukan, seperti kebimbanganku kepada jiwa orang mukmin yang tidak menyukai kematian, dan aku tidak ingin berbuat buruk kepadanya. Hadirin sekalian, seorang mukmin pasti rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang beramal soleh, seseorang yang dekat dengan Allah, seseorang yang diberikan derajat sebagai wali Allah, tentu ia ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama mengatakan, al-mautu jasarul habib ilal habib. Kematian itu bagi seorang mukmin adalah ibarat jembatan yang menyambungkan ataupun yang memberikan jalan antara seorang kekasih dengan kekasihnya. Hadirin sekalian, ini adalah satu ya penjelasan dari Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani terkait dengan keterangan beliau bahwa Allah memerangi orang yang menyakiti para walinya. Hadirin sekalian, mungkin itu saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai bertemu kembali di sesi selanjutnya dalam kajian tentang
Hilyatul Auliya wa Tabaqatil Asfiya, kajian mengenai kisah para wali Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.